Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nastati Kitchen. Kali ini kita akan membuat kue kering, kue nastar. Ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube kami agar kami lebih semangat lagi buat konten berikutnya. Oh ya, ini bahan yang kita butuhkan 700 gram tepung terigu dan 2 sendok makan susu bubuk. Lalu ini ada mentega. Ini saya tambahkan room butter dan mentega ya, kira-kira 300 gram. 4 butir kuning telur dan ini gula halus ya. Gula halusnya 100 gram. Oke, sekarang kita pisahkan dulu putih telur dan kuning telur. Boleh pakai alat atau pakai cara seperti saya ini, manual seperti ini juga bisa. Saya lebih nyaman pakai tangan seperti ini ya bunda-bunda, karena kalau pakai alat saya sudah pernah mencoba, hasilnya kuningnya pecah dan tercampur ke putih telurnya. Atau mungkin saya yang kurang bisa ya, jadi saya ini pakainya tangan, masih manual seperti itu. Yang penting tangan kita sudah bersih dan sudah cuci tangan ya bunda. Oke, kita butuhkan ini 4 butir kuning telur yang kita pisahkan. Ini nanti putihnya jangan khawatir bunda, bisa kita gunakan untuk buat kue lidah kucing juga bisa, atau bisa kita kukus, bisa kita masak, juga bisa kita jadikan sayur. Ya, ini 4 butir kuning telur seperti itu. Nah, tips untuk membuat nastar agar nastarnya ini tetap enak, ngeprul dan tidak seperti adonan bakpao ya. Kan suka ada saya tuh makan nastar itu seperti mengembang ya. Itu ternyata teman-teman jangan mix terlalu lama ya. Ini jadi gula halus sama telur dan mentega kita mix seperti itu. Tapi jangan lama-lama, sebentar saja, yang penting tercampur merata. Oke, jadi saya itu pakainya kira-kira 300 gram mentega yang sudah saya campurkan dengan room butter. Nah, seperti itu kita mix, jangan over mix ya, yang penting sudah tercampur rata antara mentega dan room butter dan gulanya. Oke, setelah seperti itu baru kita ayak tepung terigu dan susu bubuknya ya. Ini saya pakai 700 gram tepung terigu protein sedang. Kalau pakai protein rendah bisa ya, tapi jangan pakai protein tinggi ya teman-teman. Kalau untuk kue kering ini tipsnya hanya menggunakan protein rendah. Kalau misalnya protein rendah nggak ada, karena di desa saya cukup susah ya mencari yang kunci biru, jadi ini saya pakai yang merek segitiga biru atau yang protein sedang. Ya, kita ayak dulu semuanya supaya tidak ada tepung-tepung yang bergerindil ya, seperti itu ya teman-teman. Nanti kita bisa memakai, jangan kalau mau membuat nastar ini kita mulai jangan menggunakan tangan, karena tangan kita ini panas, jadi nanti bisa membuat kuenya menjadi seperti mengembang. Oke, kita aduk saja seperti itu ya. Pakai spatula boleh, ini saya pakai centong nasi ya teman-teman. Yang penting jangan pakai tangan, karena kalau pakai tangan nanti adonannya tidak ngeprul tapi malah mengembang seperti kue bakpao nanti ya. Oke, jadi seperti itu, kita aduk semuanya sampai benar-benar tercampur rata ya. Ini kita ayak lagi, kita lakukan seperti itu sampai semuanya tercampur ya, seperti itu ya teman-teman. Oh ya, kalau mau membuat kue saya sukanya pakai alasnya itu yang aluminium seperti itu tempatnya ya, jadi bukan dari plastik, karena nanti bisa menteganya nempel-nempel di plastik, tempat plastiknya itu. Oke, setelah itu kita aduk-aduk ya, dan ingat jangan diuleni ya, cukup diaduk dan dicampur rata. Ini saya tambahkan keju opsional, misalnya teman-teman bagi yang nggak suka keju bisa nggak usah ditambahkan keju.
Cukup seperti itu, karena ini kemudian ini saya untuk jualan juga. Kebetulan yang beli pesannya menggunakan keju, makanya saya di adonan saya tambahkan keju dan nanti toppingnya pun saya menggunakan keju ya teman-teman. Ini saya nggak pakai berapa gram gitu, cuma dikira-kira aja secukupnya, dan kalau sudah sepertinya sudah terasa kejunya. Oke, kita coba dulu satu, kita pulung. Kalau sudah berhasil jadi, nah ini sudah berhasil adonannya ya. Sebelumnya saya sudah membuat selai. Kalau selai saya kebiasaannya selai juga saya gelindingin seperti itu dulu teman-teman, jadi biar cepat membuatnya ya, seperti ini. Ini jangan lupa tangan kita sudah bersih ya, saya sudah cuci tangan ya. Ini kita ditaruh di loyang yang sudah kita olesi mentega tipis saja. Oke, seperti itu. Kita lakukan seperti itu sampai adonannya habis. Dikira-kira saja ya teman-teman, nggak usah ditimbang, nggak apa-apa. Misalnya kira-kira kita buatnya besarnya kira-kira sama aja gitu. Jangan terlalu besar dan juga jangan terlalu kecil. Dan kita beri jarak juga ya. Ini saya kebetulan pakai selainya, selai yang sudah jadi, selai instan, saya nggak buat sendiri. Nah sekarang kita oven. Ini tadi saya sudah memanaskan oven pakai api sedang, cenderung kecil ya kalau membuat kue kering itu. Oke, kita buat olesannya. Ini saya pakai 3 butir kuning telur. Ya seperti itu. Lalu kita tambahkan susu kental manis. Kita tambahkan sekitar ini 1, 2, 3 sendok makan susu kental manis. Kita aduk ya. Ini saya suka pakai resep ini karena nanti hasilnya pun akan seperti glowing gitu ya teman-teman. Setelah itu kita akan tambahkan minyak sayur, sama ya perbandingannya, kira-kira sekitar 3 sendok makan minyak sayur ya, seperti itu. Kalau teman-teman yang suka warnanya lebih kuning bisa ditambahkan pewarna ya, pewarna kuning sedikit juga bisa. Kalau enggak juga enggak apa-apa, hasilnya juga sudah sangat cantik ya. Ya ini yang bawah kira-kira kita lihat digeser, kalau sudah matang baru kita dinginkan dulu ya. Caranya itu tidak langsung kita olesi atasnya, jadi kita dinginkan dulu ya. Ini tadi yang sudah dingin, lalu saya olesi dengan pengoles telur tadi. Kita olesi semuanya pelan-pelan, jangan sampai jatuh ya olesannya ke bawahnya, ke loyangnya. Soalnya kalau jatuh nanti setelah kita panggang, kita oven, nanti hasilnya nastarnya jadi akan lengket dan kita akan susah untuk mengeluarkan nastarnya dari dalam loyang karena sudah lengket ya. Jadi kita pertama kita kasih olesan, setelah itu kita taburi dengan keju ya. Itu tadi maaf gak kerekod, itu sudah saya masukkan ya. Jadi yang sudah matang kita masukkan atas ya, yang masih dalam proses 1 kali oven kita taruh bawah. Oke, ini kita pindah lagi sebentar saja untuk kita memasukkan lagi yang satunya ya. Ini kita sudah tambahkan keju ya, tadi tidak kerekod, maaf, menabur kejunya. Oke, setelah ini kira-kira matang. Kalau saya membuat kue nastar ini saya nggak pernah saya jami ya teman-teman, jadi kira-kira aja, kira-kira adonannya sudah matang gitu, bisa sambil kita buka tutup begitu kan nggak apa-apa kalau adonan kue kering. Kalau kue basah nanti nggak bisa mengembang ya, tapi kalau kue kering seperti ini bisa sambil kita cek dalamnya, karena saya menggunakan oven tangkring ya, jadi tidak ada timernya dan tidak bisa juga dilihat dari luar karena ini tidak ada lampunya ya teman-teman. Oke, kita pindahkan yang belum matang ke bagian bawah supaya dia cepat matang ya. Ini adonan selanjutnya ya, ini bukan yang tadi ya teman-teman.
Jadi ini saya resep segitu hasilnya nanti ini jadi sekitar 3 loyang besar ditambah 1 loyang kecil. Oke, ini yang sudah matang, hasilnya sangat empul banget ya teman-teman dan manis. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.